Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Igusti KD Bagus Prananda, NPM 20140016 dari kelas Sejarah 3A Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan mempresentasikan artikel yang berjudul Suku Kebudayaan Sunda guna memenuhi mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yustiani SPD MPD yang terhormat. Baik, langsung saja kita ke materi pembahasan. Yang pertama, kita akan membahas sistem bahasa suku kebudayaan Sunda. Sistem bahasa suku kebudayaan Sunda. Baik, sistem suku kebudayaan Sunda ini terbagi menjadi beberapa dialek. Yang pertama ini ada dialek Barat. Dialek Barat ini digunakan di bahasa suku Sunda Banten. Kemudian yang kedua ini ada dialek Utara. Yang kedua ada dialek Utara. Dialek Utara ini digunakan di bahasa suku Sunda Karawang. Kemudian yang ketiga ini dialek Selatan. Dialek Selatan ini di Priangan. Dialek Tengah Timur. Kemudian yang kelima ini dialek Timur Laut. Yang kelima adalah dialek Timur Laut. Kemudian yang keenam, yang terakhir ini adalah dialek Tenggara. Sistem bahasa suku kebudayaan Sunda ini juga memiliki aksara sendiri. Di sini saya sudah memiliki gambar aksaranya. Bisa kita lihat, ini adalah gambar aksara suku kebudayaan Sunda. Ini adalah aksara suku Sunda. Bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan Ka, Ga, Nga, Ca, Ja, Nya, Ta, Da, Na, Pa, Ba, Ma, Ya, Ra, La, Wa, Sa, Ha, Fa, Fa, Ka, Ka, Sa, Ha, Sya. Itu merupakan aksara suku Sunda. Kemudian kita masuk ke sistem pengetahuan. Untuk sistem pengetahuan suku kebudayaan Sunda ini terdiri dari beberapa upacara adat. Salah satu upacara adat yang pertama ini yaitu Pesta Nelayan Pelabuhan Ratu. Pesta Nelayan Pelabuhan Ratu ini bisa kita pada gambar seperti ini, gambarnya kurang lebihnya. Pesta Nelayan Pelabuhan Ratu ini merupakan ciri khas ritual masyarakat Sukabumi, khususnya yang dekat di pinggir pantai Pelabuhan Ratu. Tujuan dari upacara adat Pesta Nelayan Pelabuhan Ratu ini adalah untuk mewujudkan rasa syukur masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya telah
pemberikan rahmat dan karunia dalam memberikan sebuah rahmat. Kemudian yang kedua ini ada upacara hajat sasi kampung naga. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti ini, upacara hajat sasi kampung naga. Upacara hajat sasi kampung naga ini merupakan ritual khas masyarakat Tasikmalaya yang berada di Provinsi Jawa Barat. Tujuan dari upacara hajat sasi kampung naga ini itu untuk mewujudkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan pemberiannya, dan juga sebagai wujud penghormatan terhadap leluhur warga masyarakat Tasikmalaya. Jadi tujuannya ini juga selain untuk mewujudkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, itu juga sebagai penghormatan terhadap warga masyarakat, penghormatan terhadap leluhur warga masyarakat Tasikmalaya. Itu siapa? Yaitu Eyang Singapana. Di mana Eyang Singapana ini dianggap oleh masyarakat warga masyarakat Tasikmalaya ini, beliau ini dianggap sebagai cikal bakal berdirinya Kampung Naga. Jadi dianggap oleh warga setempat Tasikmalaya ini sebagai cikal bakal berdirinya Kampung Naga. Kemudian kita masuk ke upacara adat yang ketiga, yaitu upacara adat Seron Tahun. Upacara adat Seron Tahun ini adalah upacara adat atau ritual khas masyarakat yang dilakukan dalam setiap setahun sekali dalam kurun waktu 1 tahun untuk memberikan hasil bumi berupa padi dalam kurun waktu 1 tahun, kemudian disimpan ke lumbung padi. Jadi Seron ini mengumpulkan hasil bumi kemudian disimpan ke lumbung padi. Hasil buminya ini berupa padi, disimpan ke lumbung padi dalam kurun waktu 1 tahun. Tujuannya apa? Tujuannya sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena dalam kurun waktu 1 tahun masyarakat diberikan panen. Jadi itu adalah tujuannya, untuk menunjukkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena dalam kurun 1 tahun ini diberikan panen. Kemudian kita masuk ke upacara adat yang keempat. Ini namanya upacara adat Mapak Sri. Upacara adat Mapak Sri ini merupakan ritual khas yang dilakukan masyarakat di Sukabumi. Upacara ini itu dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan dilaksanakan itu dalam menjunjung tinggi aturan-aturan agama Islam, aturan-aturan agama Islam, namun terdapat percampuran akulturasi terhadap kebudayaan suku Sunda kuno. Jadi percampuran dengan akulturasi suku
Sunda budaya, suku Sunda kuno. Suku Sunda kuno. Sehingga cara pelaksananya ini dengan mengarak simbol Dewi Sri, mengarak simbol Dewi Sri disertai dengan atraksi, disertai dengan beberapa atraksi. Kemudian yang kelima, yang terakhir ini adalah upacara bubur syurya. Bubur syurya ini merupakan ritual khas masyarakat yang dilakukan setiap 1 tahun sekali, tepatnya itu pada tanggal 10 Muharram, di mana upacara ini itu diyakini oleh masyarakat dapat mendatangkan kesejahteraan dan ketentraman bagi masyarakat setempat. Bisa kita lihat, ini adalah contoh gambarnya seperti ini. Ini contoh gambar Mapak Sri. Ini contoh gambar upacara adat Sorontahun. Ini upacara hajat sasit Kampung Naga, seperti ini gambarnya. Kemudian ini yang pesta nelayan Pelabuhan Ratu, gambarnya seperti ini. Bisa kita lihat ya. Setelah dari sistem pengetahuan, kita masuk ke sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan. Baik, langsung saja. Yang pertama ini ada kita ke pakaian adatnya ya, sistem kemasyarakatan. Pakaian adat yang pertama ini namanya pakaian adat suku Sunda, namanya ini pangsi. Pangsi ini merupakan pakaian adat suku Sunda, di mana pakaian adat ini bisa kita lihat pada gambar ya, berwarna hitam. Pakaian adat ini digunakan khusus untuk lelaki yang berprofesi sebagai apa? Yaitu sebagai petani ataupun buruh. Nanti yang menggunakan ini adalah yang berprofesi petani ataupun buruh. Kemudian yang kedua ini, pakaian adat yang kedua ini adalah bedahan. Bedahan ini, yang kedua ini namanya pakaian adat bedahan. Bedahan ini juga termasuk pakaian adat suku kebudayaan Sunda. Bedahan ini digunakan oleh para kaum saudagar ataupun pedagang. Dipakai oleh kaum saudagar ataupun pedagang. Kemudian kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ini pakaian adat namanya ini menak. Menak ini juga termasuk pakaian adat suku kebudayaan Sunda. Menak ini dipakai oleh kaum bangsawan. Jadi pakaian adat ini biasa dipakai oleh kaum bangsawan. Bisa kita lihat contoh gambarnya seperti ini. Ini untuk pakaian adat menak, ini untuk pakaian adat pangsi, dan ini gambar untuk pakaian adat bedahan. Kemudian kita masuk ke rumah adat suku kebudayaan Sunda. Rumah adat suku kebudayaan Sunda ini bisa kita lihat pada gambar. Rumah adat suku kebudayaan Sunda ini mengacu pada daerah bagian barat, yaitu Banten, Jawa Barat, dan Sunda. Rumah tradisional adat suku kebudayaan Sunda ini itu terbuat dari bahan-bahan alami. Ini adalah rumah adat suku Sunda. Rumah ini terbuat dari bahan-bahan alami. Yang pertama ini bisa kita lihat, atapnya ini terbuat dari dedaunan yang dianyam. Kemudian dedaunan yang pertama ya. Kemudian yang kedua ini dindingnya ini terbuat dari anyaman bambu. Kemudian yang ketiga ini, kayunya ini terbuat dari kayu balok.
kayu balok. Kemudian struktur bangunan rumah adat tradisional suku kebudayaan Sunda ini itu berbentuk panggung di atas namun pendek. Jadi dia ini panggung tapi tidak terlalu tinggi, bentuk panggungnya pendek. Kemudian kita masuk ke seni tarinya. Bisa kita lihat pada gambar, ini merupakan gambar seni tari kebudayaan suku Sunda. Seni tari. Seni tari ini, seni tari utama suku Sunda atau suku kebudayaan Sunda ini, yang pertama itu seni tari Jaipong. Seni tari Jaipong. Yang kedua itu seni tari Merak. Yang ketiga itu tari topeng. Ini merupakan seni tari utama suku kebudayaan Sunda. Kemudian kita masuk ke seni musiknya. Seni musik. Sini ya. Seni musik. Suku kebudayaan Sunda juga memiliki seni musik. Seni musik suku kebudayaan Sunda itu contohnya lagu. Lagu dari suku kebudayaan Sunda ini ada beberapa macam. Yang pertama ini ada Bubuy Bulan. Pertama, Bubuy Bulan. Yang kedua, ini ada Es Lilin. Es Lilin. Yang ketiga ini ada apa? Yaitu ada Manuk Dadali. Manuk Dadali. Kemudian yang keempat ini ada Tokecan. Ini merupakan contoh-contoh lagu yang dimiliki suku kebudayaan Sunda. Kemudian kita masuk ke alat musiknya. Alat musik suku kebudayaan Sunda. Suku kebudayaan Sunda. Contohnya yang pertama ini adalah calung. Bisa kita lihat pada gambar. Ini merupakan gambar calung. Calung ini bisa jika kita lihat itu seperti alat musik angklung. Namun calung ini berbeda dengan alat musik angklung. Yang membedakan itu cara memainkannya. Kalau angklung itu kan cara memainkannya digoyang, sedangkan calung ini cara memainkannya itu dipukul. Jadi calung ini cara memainkannya itu alat musiknya itu dipukul. Kemudian yang kedua alat musiknya ini ada yang tahu? Ini adalah alat musik cempelung. Alat musik ini itu terbuat dari bambu, kemudian digabung oleh senar. Cara memainkan alat musik ini itu dengan cara dipukul menggunakan pukulan yang ujungnya itu diberi kain. Jadi alat musik ini cara memainkannya juga dipukul seperti angklung. Kemudian yang ketiga ini namanya kendang. Kendang ini merupakan alat hampir semua suku yang ada di suku kebudayaan Indonesia ini memiliki alat musik kendang. Suku kendang ini cara memainkannya tentu saja dipukul. Oke, itu tadi untuk seni musik ya, seni musik suku kebudayaan Sunda. Kemudian kita masuk ke persenjataannya. Persenjataannya ini ada yang tahu? Ini senjata apa? Ini adalah senjata kujang. Kujang ini merupakan persenjataan yang dimiliki suku kebudayaan Sunda. Kujang ini tercantum dalam kitab Sanghyang Siksa Kandang Karya Indonesia pada tahun 1518 maksud saya. Itu pada zaman suku Sunda kuno, pada zaman Pajajaran, kerajaan Pajajaran. Kemudian setelah persenjataan kita masuk ke perekonomian suku kebudayaan Sunda. Perekonomian suku Sunda ini, perekonomian utamanya itu adalah berkebun, bertani, dan masih banyak lagi. Tapi yang utama itu berkebun. Contoh kebunnya ini adalah pada gambar. Ada yang tahu gambar kebun apa?
Ini adalah gambar kebun teh. Ini contoh gambarnya seperti ini, bisa kita lihat. Jadi perekonomian utama di suku Sunda itu adalah perkebunan teh. Kemudian setelah sistem perekonomian, kita masuk ke sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan suku kebudayaan Sunda itu hampir 95,9% itu menganut agama Islam. Jadi hampir 95,9% itu hampir menganut agama Islam. Sisanya itu menganut agama Kristen. Itu untuk sistem kepercayaan suku kebudayaan Sunda. Kemudian kita masuk ke kuliner. Yang terakhir, di sini saya memiliki beberapa gambar kuliner atau makanan khas suku Sunda. Yang pertama ini kita lihat pada gambar. Apa ada yang tahu nih makanan apa? Ini adalah ayam bekaka. Ayam bekaka ini secara pembuatan itu dibakar, kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu yang sudah diracik khusus. Jadi dicampur dengan bumbu yang sudah diracik secara khusus oleh chefnya. Gambarnya seperti ini jadinya. Ditambahi lalapan, kemudian ada tomat, ada cempoka juga, ada sawi, ada timun. Lalapannya seperti itu. Kemudian yang kedua ini namanya cumi hideng. Oke, untuk cumi hideng ini cara memasaknya ini dimasak selama kurang lebih 2-3 jam bersama tintanya. Kemudian itu dicampur dengan bumbu yang juga sudah diracik secara khusus oleh chef yang menangani cumi hideng ini. Jadi gambarannya seperti ini, bisa kita lihat ya. Kemudian yang terakhir ini makanan khas suku kebudayaan Sunda ini namanya kadedemes. Kadedemes ini makanan yang terbuat dari kulit singkong. Kulit singkong ini dibersihkan terlebih dahulu, kemudian dipotong-potong. Jadi kulit singkong ini setelah dibersihkan dipotong-potong, kemudian dicampurkan dengan bumbu yang sudah diracik secara khusus, kemudian dimasak sehingga bentuknya seperti ini. Hampir berupa kadedemes ini gambarnya hampir berupa seperti gudeg nangka ya, bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Baik, mungkin itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila dalam penyampaian materi ataupun kata-kata saya ada yang salah, saya minta maaf. Saya akhiri. Selamat siang, terima kasih.